Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ataupun selamat siang, ataupun selamat sore ya teman-teman di kuliah interaksi manusia dan sistem. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Pembahasan utama dari kuliah kita adalah aspek komputer ya dalam interaksi manusia dan sistem. Seperti kita ketahui ya, jadi kalau kita berbicara interaksi antara manusia dan sistem, maka akan ada dua elemen. Ya, elemen pertama adalah human, ya sebagai pengguna atau user. Ya, lalu elemen kedua adalah elemen dari sistem tersebut. Nah, elemen dari sistem tersebut itu dapat berupa simple products. Ya, simple products ini adalah apa? Produk-produk yang dia itu purely mechanical. Ya, jadi biasanya produk ini tidak ada apa tampilan layarnya ya sehingga apa kita menggunakannya itu cukup misalnya menggerakkan tuasnya ya dan lain sebagainya. Setelah kita menggerakkan tuasnya itu sesuatu secara fisik itu bisa terjadi. Kalau itu misalnya handle pintu maka pintu bisa terbuka. Ya, atau misalnya itu keran air ya, maka airnya bisa keluar ya. Nah, di sisi lain itu ada produk-produk yang dia itu lebih kompleks ya. Nah, produk-produk ini biasanya memiliki apa sebuah komputer ya yang berguna untuk memproses informasi ya di mesin atau device tersebut. Ya. Walaupun namanya komputer, tapi apa yang saya maksud komputer di sini tidak hanya terbatas pada laptop ataupun desktop ya, tetapi device atau mesin lain ya yang kurang lebih apa memiliki kemampuan untuk memproses, melakukan kalkulasi ataupun operasi berdasarkan instruksi-instruksi tertentu ya yang diberikan oleh apa software dan hardware ya dari perintah yang diberikan oleh user tadi ya manusia tadi. Nah contoh perangkat komputer ini ada ya tadi yang jelas ya ada PC ya ada laptop. Lalu yang lain ada smartphone ya handphone yang biasa kita bawa ya tablet ya. Lalu yang secara sederhana sering kita gunakan di kelas adalah kalkulator. Ya. Lalu ada kamera digital, ya. Lalu mungkin lainnya sekarang berkembang juga home appliance yang menggunakan fungsi beberapa komputer ya. Misalnya smart fridge, lalu ada smart coffee maker dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia yang menggunakan produk-produk tadi ya, baik yaitu simple ataupun yang komputer, maka akan muncul apa yang disebut interaction ini ya, interaction. Nah, pembahasan kuliah kita pada hari ini lebih kita fokuskan antara human dengan komputer ya, atau human computer interactions. Lalu, di manakah manusia ya berinteraksi dengan komputer? Ya, jadi dulunya ya ketika kita ingin menggunakan komputer ya itu tidak seperti sekarang. Ya, jadi kita kalau mau menggunakan komputer kita harus ke unit-unit yang memang memiliki komputer. Ya karena pada waktu itu komputer itu selain harganya mahal, size-nya itu juga sangat besar. Ya, jadi kalau di UGM sendiri saya dengar dari senior itu kalau kita ingin menggunakan komputer, kita harus pergi ke apa yang disebut pusat komputer ya atau puskom. Yang sekarang itu jadi kantor DSDDI ya yang berlokasi di dekat Boulevard UGM ya atau bundaran UGM. Namun demikian ya dewasa ini ya kita ini menggunakan perangkat komputer itu di mana saja. Ya kita menggunakan perangkat komputer itu bahkan ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Kita bangun tidur melihat handphone ya, lalu ketika beraktivitas kita akan menggunakan kamera ya atau kita akan menggunakan laptop ya, menggunakan tablet dan lain sebagainya. Ya, jadi di berbagai aspek kehidupan kita di waktu-waktu yang berbeda kita akan berinteraksi dengan berbagai macam perangkat komputer. Sehingga ya interaksi antara manusia dan sistem ya ini semakin ke sini ya atau semakin ke masa depan ke future itu akan karakteristiknya akan semakin rich ya, semakin kaya, semakin banyak ya, semakin tidak terbatas.
Selanjutnya, kalau kita berbicara interaksi antara manusia dengan komputer, ya, maka ilustrasi mengenai kerangka apa yang terjadi ya di dalam interaksi tersebut kurang lebih diilustrasikan seperti gambar di slide ini, ya. Jadi yang pertama, ya, di sebuah komputer, ya, atau di sebuah mesin, dia itu menyajikan informasi dalam melalui display, ya, melalui display. Informasi dari display tersebut akan ditangkap oleh human sense, ya, oleh panca indera manusia, baik itu oleh mata, baik itu oleh sistem pendengaran, perabaan kita, perasa kita atau pembau kita, ya, dan setelah itu akan masuk ke kepala, ke otak manusia. Apabila ya perlu langkah selanjutnya, perlu ada respons ya yang harus diambil dari stimulus informasi tadi, maka otak akan memerintahkan efektors ya atau otot-otot yang di dalam tubuh untuk ya menggerakkan ya suatu kontrol ya. Nah, kontrol ini adalah apa yang menjembatani antara tadi perintah manusia tadi ya dengan harapannya perubahan yang terjadi di suatu komputer ataupun mesin. Ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi ya bahwa di komputer itu ada dua elemen penting, yaitu display yang menyajikan information yang dia akan ditangkap oleh sense panca indera manusia. Lalu ketika sense maksud saya stimuli tadi yang ditangkap oleh human sense tadi perlu ada tindak lanjut ya, perlu ada respons ya, maka akan ada perintah untuk menggerakkan sebuah kontrol ya, sehingga harapannya ada perubahan state ya di sebuah komputer tadi. Dari dua bagian tadi ya, yang akan kita bahas pertama adalah display. Ya, jadi tadi ada dua bagian penting ya di dalam sebuah komputer, yaitu display dan kontrol. Ya, jadi display itu apa? Ya, display adalah human made means of presenting information. Jadi segala hal yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk menyampaikan, mempresentasikan informasi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari display. Ya, yang pertama adalah ketika manusia ingin menyajikan informasi geografis ya. Jadi misalnya di mana letak Yogyakarta ya relatif dengan Pulau Jawa. Ya, atau misalnya di mana letak kota Bantul ya atau Kabupaten Bantul relatif dengan provinsi DIY. Maka manusia kita akan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta. Ya. Lalu contoh display yang lain, ya ketika kita ingin memberikan informasi mengenai kondisi suatu mesin ya ketika dia berputar ya, berapa putaran mesin yang terjadi ya, berapa kecepatan yang sedang berjalan ya, atau berapa suhu dari mesin ya, kita akan menggunakan analog display ya seperti di gambar ini ya. Lalu contoh lain adalah misalnya kita ingin menyajikan informasi ya dalam bentuk, maksud saya ingin menyajikan informasi perubahan harga saham ya dalam kurun waktu misalnya 3 bulan terakhir ya, misalnya 3 bulan terakhir, maka kita akan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk grafik garis atau line chart ya biasanya. Ya, lalu contoh display yang lain adalah kita menyajikan informasi mengenai cara menggunakan life jacket ya. Nah, ini adalah contoh display dalam bentuk instruction. Ya. Ada juga yang disebut dengan counter lah. Kalau counter ini menunjukkan angka ya, angka-angka tertentu, misalnya jumlah step ya, atau jumlah langkah yang telah kita tempuh dalam sehari. Ya, contoh lain dari counter adalah kilometer ya, kilometer di sepeda motor yang di bagian bawah ini ya, berapa kilometer yang telah ditempuh, itu juga ada salah satu counter. Atau misalnya di perempatan kita akan melihat sebuah display ya, ada angka yang berubah yang menunjukkan berapa detik lagi kita harus menunggu ya dari lampu merah ke lampu hijau. Ya, itu juga salah satu contoh dari counter.
Namun demikian, ya, kuliah kita pada hari ini tidak akan membahas mengenai bagaimana mendesain atau menyajikan informasi dalam sebagai display itu dengan baik, ya sesuai dengan kaidah ergonomika, tapi pembahasan ini akan diberikan pasca UTS ya oleh Bu Fitri. Lalu yang lebih akan kita bahas adalah di manakah ya manusia menyampaikan informasi tersebut. Ya, jadi manusia menyajikan informasi tersebut ya atau manusia membuat display itu dalam beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama adalah bentuk yang disebut media cetak. Ya, media cetak ini dapat berupa kertas ya yang paling banyak kita gunakan di masa ini. Nah, media cetak dalam bentuk kertas ini dibuat dalam bentuk buku, dalam bentuk poster, dalam bentuk leaflet ya dan lain sebagainya. Ya. Namun demikian, penggunaan kertas ini hanya digunakan oleh manusia modern ya. Kalau manusia zaman dulu itu tidak hanya terbatas dalam kertas untuk menyajikan informasi, tapi juga mereka menggunakan media lain seperti batu, kayu, daun, lontar dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di peninggalan purbakala itu sering ada di gua-gua itu ada gambar orang menceritakan instruksi ya bagaimana cara berburu ya dan lain sebagainya. Ya. Selain media cetak ini kita juga menggunakan media yang disebut dengan display device. Ya. Salah satu contoh display device adalah perangkat yang sekarang teman-teman lihat ya yaitu screen ya baik itu monitor ataupun screen laptop ya. Ya, berbicara mengenai display devices ya, jadi atau perangkat display ya. Itu terdapat jenis perangkat display yang sederhana, yang paling sederhana yang disebut dengan segmen display. Ya, segmen display ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menyajikan informasi. Dia itu terdiri dari 7 segmen bentuk ya atau garis ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di setiap segmen tersebut memiliki lampu ya, memiliki lampu, dia bisa LED atau jenis lampu lainnya. Dan lampunya itu masing-masing dapat menyala secara individu. Ya, kalau misalnya kita ingin menyajikan informasi dalam angka 1 gitu, maka kita akan menyalakan lampu yang di sebelah kanan ini ya, 2 lampu kita nyalakan sehingga apa yang terlihat kita itu menjadi seperti angka 1. Ya, lalu misalnya di sini saat ini nyala, ini nyala, ini nyala, ini nyala, dan ini nyala, maka akan muncul informasi angka 2 ya dan seterusnya. Ya, penggunaan segmen display ini banyak digunakan di perangkat-perangkat komputer yang sederhana. Ya, perangkat-perangkat komputer sederhana, misalnya kalkulator. Ya, lalu misalnya ada display counter ya, misalnya di jalan di perempatan kita melihat berapa detik yang masih harus kita tunggu untuk menuju lampu hijau dan lain sebagainya, itu biasanya juga menggunakan segmen display ini. Lalu display yang lebih kompleks yang biasa sehari-hari kita temui baik itu di monitor, di komputer, di desktop maksud saya, lalu di laptop ya maksud saya, lalu di handphone ya dan lain sebagainya. Itu adalah bitmap display. Ya, bitmap display itu sebenarnya kalau tadi segmen itu terdiri dari 7 segmen, nah ini setiap perangkat display ini itu sebenarnya terdiri dari gabungan kotak kecil-kecil. Ya, kotak kecil-kecil seperti ini ya. Kotak kecil-kecil yang jumlahnya itu banyak sekali. Ya, jadi ketika kotak itu diberikan warna tertentu, ya maka dia akan bisa menyajikan informasi ya gambar, huruf ya dan lain sebagainya. Ya, misalnya ya ada sebuah perangkat display, dia terdiri dari banyak sekali kotak kecil-kecil tadi ya. Kotak kecil-kecil ini disebut pixel. Ya, disebut pixel. Ya. Nah, kebetulan di setiap kotak yang ada di perangkat display tersebut itu diberikan warna putih. Ya, maka kita akan melihat ya layar kita, monitor kita itu seperti yang pure putih.
Ya, tetapi ada sebuah baris ya di layar itu dari kiri ke kanan yang dia itu dikasih warna biru, ya maka kita akan melihat garis kecil memanjang ya dari sebelah kiri ke kanan. Ya, nah kalau dia misalnya kombinasi yang semakin beragam dan lain sebagainya, maka informasi yang dapat disajikan pun akan menjadi semakin beragam juga. Di dalam sebuah bitmap display, ya maka akan ada 3 terminologi penting yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama disebut resolution. Ya, resolution ini ya ada yang biasa kita sebut sebagai number of pixel on screen. Jadi ini menentukan berapa banyak kotak, ya, berapa banyak kotak atau berapa banyak pixel yang ada di perangkat display yang kita lihat. Ya, misalnya contohnya ini ada 1204 kali 768. Berarti ada sejumlah 1204 dikalikan 768 pixel ya dalam perangkat device tersebut. Ya, lalu biasanya semakin mahal ya layar, maka dia kemampuannya atau resolution yang mampu dia berikan itu akan semakin tinggi. Yang artinya apa? Jumlah pixel atau jumlah kotak tadi kecil-kecil tadi itu akan semakin banyak ya. Lalu terminologi yang kedua disebut apa? Density of pixels ya atau dots per inch ya. Jadi berapa kotak ya dalam 1 inch ya, 1 inch persegi ya. Jadi 1 inch persegi. Nah, jenis resolusi ini digunakan ketika kita bermaksud mengconvert apa yang kita lihat di layar dengan apa yang akan kita lihat di media cetak. Misalnya kita mau mengeprintnya, mencetaknya, maka penggunaan resolusi yang kedua yaitu DPI ini akan menjadi penting. Ya, kalau misalnya kita menggunakan DPI rendah ya 10 DPI ya misalnya, maka apa yang akan kita cetak nanti itu akan kasar ya seperti ini. Ya, karena kenapa? Karena jumlah kotaknya per 1 inch persegi itu lebih sedikit. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan gambar yang halus ya ketika kita cetak, maka kita perlu menggunakan DPI yang tinggi. Ya, jadi misalnya 300 DPI. Nah, ini biasanya ketika kita cetak itu akan semakin halus gambarnya ya, tidak semacam kotak-kotak seperti yang sebelah kiri ini. Hanya saja biasanya semakin tinggi DPI itu dia membutuhkan kemampuan proses yang lebih lama sekaligus waktu cetak yang lebih lama. Lalu terminologi yang lain di dalam sebuah bitmap display adalah aspect ratio dan color depth. Kalau aspect ratio ini menunjukkan perbandingan ya ukuran tampilan ya antara lebar ya atau panjang ya dengan tinggi ya, width and height ya. Lah, yang biasa kita gunakan itu ada misalnya 16:9, 21:9 ataupun 4:3. Ya, kalau misalnya teman-teman melihat ya di YouTube itu ya untuk beberapa movie atau music video atau video klip ya itu biasanya dia tidak menggunakan 4:3 ya, dia either menggunakan 21:9 atau 16:9. Yang artinya dia lebih kayak persegi panjang yang benar-benar panjang. Ya. 4:3 kan hampir seperti kotak. Ya. Lalu terminologi yang lain adalah color depth. Color depth ini menunjukkan warna yang mampu dihasilkan oleh tampilan kita. Ya, misalnya apakah hanya black and white. Ya. Lalu apakah dia gray only, apakah abu-abu ya, jadi berbagai macam gradasi abu-abu, atau dia berwarna. Nah, kalau berwarna dia ada yang color depth-nya rendah ataupun color depth-nya tinggi. Berwarna yang color depth-nya rendah berarti artinya dia hanya bisa menyajikan warna yang sangat terbatas ya, misalnya yang sebelah kiri ini. Ya, efeknya apa? Ya, ketika kita tampilkan sebuah gambar di display device kita, maka ketika kita menyajikan gradasi dia akan terkesan kasar gitu ya pergantiannya. Berbeda jika dia merupakan perangkat display yang memiliki color depth yang tinggi. Color depth yang tinggi. Nah, artinya dia bisa mengakomodir gradasi warna yang lebih banyak. Sehingga hasilnya gambar akan terlihat atau gradasi terlihat lebih smooth. Ya.
Berbicara mengenai teknologi apa ya yang bisa digunakan untuk membuat bitmap display, maka terdapat beberapa jenis teknologi ya. Yang pertama adalah CRT ya, atau CRT, lalu ada teknologi plasma, ada teknologi LCD, dan ada teknologi LED ya. Teknologi yang paling lama ya, teknologi bitmap display yang paling lama adalah teknologi yang disebut cathode ray tube ya, atau CRT ya. Jadi teknologi ini menggunakan sebuah tabung ya, tabung ray cathode ya, tabung ray katoda, yang dia itu dapat menghasilkan cahaya ya, cahaya. Oleh karena itu jenis atau perangkat display yang menggunakan teknologi ini ya, itu biasanya dia itu tebal ya, dan semacam ada kondenya di belakang. Kenapa dia tebal dan ada kondenya ini? Karena dia butuh space untuk menyimpan tabungnya tadi ya. Nah, ini mungkin sekarang sudah jarang ditemukan, tapi saya pribadi masih merasakannya. Mungkin hingga saya awal-awal kuliah ya, jadi saya masih menggunakan monitor jenis CRT ini ya. Dan TV itu saya juga sepertinya sekitar sampai SMA ya menggunakan TV CRT. Namun demikian ya, penggunaan teknologi ini ya sebagai bitmap display ini ternyata mengekspos penggunanya terhadap beberapa bahaya ya, baik itu sinar X ya, atau X-ray, lalu sinar UV, infrared ya, lalu ada elektrostatik ya, electromagnetic field juga ya, medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari penggunaan CRT tersebut ya. Oleh karena itu saya ingat ya, dulu kalau orang tua saya itu melihat saya nonton TV secara terlalu dekat, dia akan marah, tolong jangan nonton TV terlalu dekat, nanti matamu rusak gitu ya, nanti matanya rusak gitu ya. Nah, kenapa? Ya memang karena jenis teknologi ini ternyata memberikan paparan bahaya ya kepada penggunanya. Oleh karena itu biasanya kita diminta untuk melihat itu dari jarak 3 ataupun 5 meter ya. Kalau misalnya itu TV ya, kalau kita monitor ya biasanya ada beberapa perangkat tambahan yang ditambahkan, misalnya screen atau filter ya, yang harapannya mampu menyaring beberapa bahaya tadi. Lalu ya, selain teknologi CRT ada juga teknologi plasma, LCD, dan LED. Khusus LCD dan LED ya, jadi keduanya itu untuk menghasilkan cahaya ya, menghasilkan cahaya yang untuk menjadikan satu pixel tadi, yaitu dia sumber cahayanya itu berasal dari LED dan lampu LCD. Mohon maaf, kalau yang LED dari lampu LED, yang LCD itu dari nama lampunya itu CCFL, atau mungkin lebih familiar dengan kita itu dengan istilah lampu TL ya, lampu tabung lampu ya. Yang lampunya itu bentuknya tabung tapi kecil-kecil ya, kecil-kecil dan memanjang ya, seperti di sini. Ya, karena dia tidak menggunakan sumber lampu yang tidak sebesar CRT tadi, maka biasanya display device yang menggunakan teknologi LED dan LCD itu dia relatif lebih tipis. Kalau tadi kita bicara mengenai teknologi ya, yang yang dapat digunakan untuk menghasilkan bitmap display, maka kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi dari bitmap display. Ya, yang pertama jelas ya, kita menggunakan display untuk individu. Ya, untuk untuk kebutuhan kecil kita, misalnya kita menggunakan layar monitor kita ya, menggunakan layar laptop kita yang dia itu ya mungkin ukurannya ya tidak terlalu besar ya. Tetapi ada kalanya kita butuh situasi penyajian informasi dalam ukuran yang lebih besar. Ya, dalam kondisi ini maka kita memerlukan bitmap display yang large ya, atau kita sebut large display. Ya, ini misalnya kita butuhkan kita melakukan meeting, kita melakukan kuliah atau presentasi lainnya. Ya.
Teknologi yang digunakan bermacam-macam ya, baik teknologi plasma, LED, LCD ya ataupun teknologi LCD projector. Ya. Khusus untuk apa misalnya kita menggunakan tadi ya monitor LED atau LCD apabila kita ingin besar ya, selain kita memang membeli display device yang ukurannya besar, kita juga bisa menggunakan apa yang disebut video walls ya, video walls. Nah, video walls ini adalah kita menggabungkan beberapa display ya menjadi satu. Namun sumber informasinya atau komputer yang digunakan untuk mengoperasikan 4 layar itu adalah satu sumber. Ya, sehingga misalnya kita menggunakan 4 layar ini, maka dia akan seperti rangkaian satu gambar yang menjadi satu, bukan gambar sendiri-sendiri di setiap layarnya. Ya, selain kebutuhan display yang besar ya ataupun yang bersifat individu ya, kita kadang-kadang juga perlu menyajikan display pada situasi-situasi tertentu. Tetapi ya dalam kondisi ini kita hanya menyajikan display pure dari satu sisi. Jadi kita hanya menyampaikan informasi dan nanti manusia berinteraksi dengan display tersebut itu hanya menangkap stimulus informasinya. Ya, manusianya tidak bisa melakukan kontrol ya, tidak bisa mengubah informasinya dan lain sebagainya. Berbeda dengan large ataupun individual display. Ya, nah, dalam kondisi seperti ini maka display tersebut disebut sebagai situated display. Ya, ini seperti yang kita sering temukan misalnya kalau teman-teman udah di DTMI maka akan ada monitor-monitor yang dipasang ya di beberapa koridor yang menyajikan informasi misalnya beberapa aturan atau beberapa angka-angka ya, statistik ya dan lain sebagainya. Lalu ya berbicara mengenai display device ya, masih terkait dengan bitmap display ya, dewasa ini berkembang apa yang disebut digital paper. Ya, digital paper itu adalah sebuah perangkat display yang dia itu mencoba memimik atau meniru karakteristik dari sebuah kertas. Ya, sehingga harapannya interaksi antara manusia dengan display device tersebut lebih natural. Ya. Seperti ketika kita menulis di kertas ya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah digital paper. Ya, kalau pada beberapa slide sebelumnya saya menjelaskan mengenai display, ya saat ini kita akan beralih ke elemen lain dari sebuah komputer yang juga akan berinteraksi dengan manusia. Ya, elemen tersebut disebut sebagai kontrol. Ya, apa itu kontrol? Ya, jadi kontrol adalah sebuah device ya atau sebuah bagian ya dari sebuah komputer, bagian dari sebuah mesin yang bertugas mengkonversi ya human output ya menjadi machine input atau computer input, atau dia mencoba mengkonversi apa yang diinginkan manusia, apa yang keluar dari kepala manusia yang disampaikan melalui efektor-efektornya ya, sehingga nantinya harapannya akan ada perubahan state atau perubahan kondisi di mesin atau komputer tersebut ya. Salah satu ilustrasinya adalah misalnya ya di kepala kita ya kita pengen ya memerintahkan mesin ya pembuat kopi ini untuk mulai melakukan brewing ya terhadap kopinya, atau mulai misalnya melakukan proses penumpahan ya atau pouring ya air ya ke kopinya ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kita perlu merubah ya kondisi dari mesin kopi ini. Nah, bagaimana kita merubahnya? Yaitu kita menekan tombol brewingnya ya atau tombol on off-nya misalnya ya. Jadi kita merubah tombolnya. Nah, setelah tombol itu kita tekan ya, maka kondisi dari mesin tersebut telah berubah ya, state dari mesin tersebut telah berubah. Nah, disinilah fungsi ya dari kontrol tersebut, yaitu merubah state dari mesin sesuai dengan keinginan manusia. Terdapat dua jenis kontrol ya. Kontrol yang pertama disebut hard controls ya, lalu yang kedua disebut soft controls.
Namun demikian, karena hard controls itu pembahasannya nanti akan sangat banyak ya, maka yang akan saya jelaskan dulu adalah mengenai soft controls ya. Soft controls adalah ya sebuah controls yang dia itu berbentuk digital. Ya, dia tidak berbentuk fisik. Ya, jadi kita temukan juga di perangkat display kita. Ya, walaupun dia ditemukan display, tapi dia bisa melakukan kontrol-kontrol tertentu atau bisa menjembatani keinginan kita dengan perubahan kondisi dari komputer atau mesin yang kita gunakan. Ya, oleh karena itu, karakter dari sebuah soft control adalah dia itu bisa berfungsi sebagai display dan juga dia bisa berfungsi sebagai kontrol. Ilustrasinya adalah scroll bar slider ya, seperti gambar ini ya. Jadi yang di sini ya kita lihat ya. Yang pertama, dia akan berfungsi sebagai kontrol ya. Jadi kita bisa gunakan untuk misalnya mengganti ke atas dan ke bawah ya, mengganti tampilan layar kita ke bagian atas ataupun ke bagian bawah. Sebagai display ya, dia menunjukkan informasi, misalnya jumlah page yang ada di dokumen kita itu terlalu banyak, maka slidernya akan berubah menjadi kecil. Tetapi kalau jumlah page-nya itu sedikit, maka dia akan menunjukkan slidernya itu semakin panjang. Ya, yang artinya kita hanya bisa menggeser cukup sedikit ya, karena jumlah page-nya sedikit. Inilah ya yang disebut sebagai soft controls. Lalu jenis yang lain adalah hard controls. Ya, kalau hard controls ini adalah bentuk-bentuk kontrol yang dia itu fisik. Ya, jadi bisa kita raba. Ya, bisa kita rasakan tidak hanya secara visual, tetapi bisa kita sentuh ya secara langsung. Ya. Hard controls ini biasanya dia single purpose. Ya, dia hanya bisa menjalankan satu fungsi. Ya, misalnya push button ya, dia bisanya on off ya, atau fungsi yang lainnya. Lalu toggle switch ya, ini hanya fungsi yang atas biasanya on atau fungsi yang bawah. Lalu hand wheel setir, ini fungsinya hanya misalnya membelokkan kendaraan atau misalnya yang lainnya. Ya, lalu knobs ya, puteran, ini untuk mengeraskan volume, mengecilkan atau merubah gelombang radio dan seterusnya. Rotary switch seperti di kompor, lalu pedals ya, untuk menambah atau mengakselerasi gas, mengurangi akselerasi atau menghentikan mobil ya. Nah, ini beberapa contoh hard controls. Berbicara mengenai komputer ya, jadi interaksi antara manusia dengan komputer tersebut ya, di komputer itu dijembatani oleh beberapa jenis hard controls ya. Hard controls yang pertama adalah text entry devices. Ya. Lalu hard controls yang kedua adalah positioning, pointing, and drawing. Ya. Seperti namanya, ya, text entry device adalah berfungsi untuk memasukkan teks ya ke dalam komputer. Ya, jadi hard control ini ya berfungsi untuk menjembatani keinginan manusia, khususnya untuk menambahkan informasi dalam bentuk teks ke dalam komputer. Nah, terdapat beberapa jenis text entry devices. Yang pertama ada keyboard, ada numeric pad, lalu ada handwriting recognition, yang walaupun ini tidak pure hard controls ya, dan juga speech recognition. Ini sama, juga tidak pure hard controls ya. Untuk keyboard ya, keyboard adalah yang pertama ya, sebenarnya dia adalah gabungan dari beberapa push button. Ya, jadi kalau teman-teman tahu di awal tadi ya, push button itu adalah salah satu hard controls yang dia hanya bisa melakukan satu tujuan ya, satu fungsi ya. Nah, keyboard ini ya sebenarnya gabungan dari beberapa push button ya. Jadi misalnya ada push button Q ya, dia fungsinya hanya untuk menambahkan tulisan Q, dia tidak bisa yang lainnya. Ya, lalu push button space ya, dia hanya bisa memberikan fungsi spasi atau memasukkan teks spasi ya ke dalam komputer. Keyboard ini
adalah the most common text input device. Jadi kalau kita bicara human computer interaction, ya, hal yang paling sering digunakan untuk masukkan teks itu adalah keyboard. Ya, karena kenapa? Keyboard ini memungkinkan manusia itu untuk memasukkan teks ya dalam waktu yang relatif cepat ya dibandingkan dengan teknologi yang saat ini ada. Ya, berbicara mengenai keyboard, ya, keyboard yang paling sering kita gunakan itu adalah keyboard yang memiliki istilah QWERTY, ya, QWERTY, ya. Kenapa dia dinamakan QWERTY? Ya, karena 6 huruf ya yang di paling kiri ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya keyboard teman-teman itu dimulai dari Q, W, E, R, T, Y. Yang maka dia disebut QWERTY. Walaupun ya dia itu ya atau keyboard jenis QWERTY ini paling banyak digunakan ya, tetapi terdapat sebuah kelemahan. Ya, maksudnya terdapat banyak sekali kelemahan. Ya. Yang pertama, kelemahannya adalah kita sadari ataupun tidak kita sadari, penggunaan jenis keyboard ini akan lebih banyak membebani tangan kiri kita. Ya, jari yang berada di sebelah kiri kita ketimbang yang sebelah kanan. Ya. Lalu yang kedua, karena urutan dari hurufnya itu tidak sesuai dengan kajian. Ya, kajian misalnya kita itu sering mengetik huruf apa yang lebih sering kita ketik dan seterusnya. Maka perpindahan jari kita itu akan lebih banyak ya dibandingkan dengan jenis keyboard atau jenis layout keyboard yang lain. Ya, lalu ya seperti kita ketahui, selain dia itu terbebani di tangan atau jari sebelah kiri, beban di jari-jarinya ini juga tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Ya, atas dasar itu maka seorang peneliti ya bernama Auguste Dvorak itu mencoba mempropos sebuah layout baru, ya layout keyboard baru yang dinamakan Dvorak ya sesuai dengan nama penemunya. Ya. Keyboard ini atau layout keyboard ini itu memberikan berbagai macam advantage. Yang pertama adalah typing antara tangan dan kiri itu dia lebih well distributed. Jadi tidak ada tangan kiri yang lebih terbebani ataupun tangan kanan yang lebih terbebani. Ya, jadi hampir relatif lebih sama. Lalu perpindahan jarinya itu karena dia telah dikaji melalui serangkaian kajian, maka lebih sedikit. Jadi nggak seperti QWERTY tadi yang misalnya jari telunjuk kita ya, yang pertama di sini, sekarang pindah ke sini ya saat mengetik ya, dia lebih sedikit ya. Lalu bagi orang-orang yang terbiasa kecepatan typingnya itu bisa 2 kali sampai 3 kali lebih cepat ya dibandingkan QWERTY. Dan dia lebih ergonomis ya, kalau kita lihat beban tendon muscle ototnya itu lebih masuk akal ya, lebih terdistribusi dibandingkan dengan QWERTY. Hanya saja permasalahan besarnya QWERTY itu sudah terlanjur populer. Jadi hampir semua produsen keyboard itu sudah terlanjur memproduksi QWERTY. Lalu orang terlanjur sudah mengadopsi QWERTY sehingga keyboard Dvorak ini adopsinya itu relatif gagal. Walaupun kita masih bisa membelinya ya di pasaran. Ya, kita bisa membelinya di pasaran. Jenis text entry device yang lain adalah numeric keypads ya. Jadi numeric keypad ini digunakan untuk memasukkan angka ya ketika manusia memang butuh memasukkan angka di sebuah komputer, maka penggunaan numeric keypads ini akan membuat ya interaksi ya itu menjadi lebih cepat. Ya, numeric keypads ini biasanya ditemukan ya kalau teman-teman misalnya menggunakan keyboard yang full size ya di sebelah kanan itu ada numeric keypads ya. Jadi kalau teman-teman lihat ketika seseorang misalnya ada akuntan atau orang yang bertugas menginputkan angka-angka uang ya, maka dia tidak akan menggunakan angka-angka yang berada di bagian atas keyboard, tapi dia menggunakan yang bagian kanan. Ya, kenapa? Karena memang itu bisa membuat
pekerja tersebut itu memasukkan angka lebih cepat. Ya, selain di keyboard, kita juga bisa menemukannya di kalkulator, lalu di handphone, ya, dan lain sebagainya. Ya, selain tadi ya, bentuk text entry device yang dia itu essentially dia itu berupa push button, ya. Dewasa ini juga berkembang apa yang disebut handwriting recognition. Ya, kalau handwriting recognition ini dia dia menggunakan baik itu bisa menggunakan jari ataupun menggunakan stylus, ya, dan kita menuliskan apa yang informasi yang kita pengen inputkan itu langsung ke display device-nya. Ya, nah display device-nya itu tentunya tidak semua bisa, ya, dia harus memiliki teknologi yang disebut capacitive ataupun resistive touchscreens, ya. Nah, penggunaan teknologi ini, ya, handwriting recognition ini tentunya karena kita bisa menulis langsung, ya, maka memungkinkan terjadinya natural interaction, ya. Kenapa? Karena manusia itu pertama kali belajar menuliskan informasi itu dengan cara menulis, bukan mengetik. Ya, nah karena itu menulis itu lebih natural dibandingkan mengetik. Ya, hanya saja teknologi handwriting recognition yang ada saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Ya, terutama keterbatasan terkait dengan kecerdasan buatan atau AI yang ada di produk tersebut. Ya, salah satunya apa? Ya, jadi misalnya kita menulis menggunakan jari, ya, kadang-kadang jari kita menekan layarnya itu tidak konsisten, ya, sehingga tentunya pemrosesannya itu bisa menjadi berbeda, ya, berbeda di display device yang kita gunakan. Ya, lalu yang lainnya adalah terkait dengan style, ya, dari penulisan. Ada orang yang suka menulis tegak bersambung, ada yang dia terpisah-pisah. Dan bentuk hurufnya pun kadang tiap orang pun sedikit bisa berbeda-beda. Lah, hal inilah yang akan menjadi challenge, ya, terkait dengan proses recognition dari perangkat komputer yang ada. Selain handwriting recognition, dewasa ini juga berkembang apa yang disebut speech recognition. Ya, kalau speech itu kita rely on suara. Jadi kita memasukkan teks itu dengan kita berbicara. Dan teknologi ini dewasa ini berkembang sangat pesat. Ya, sangat pesat. Jadi kita tahu ada Google Assistant, Siri, ya, bahkan di beberapa mobil, ya, di Wuling itu ada sepertinya Wuling Assistant, ya, dan lain sebagainya, ya. Namun demikian, ya, sama seperti handwriting recognition, terdapat beberapa challenge, ya, atau keterbatasan yang terkait dengan AI-nya. Salah satunya adalah ketika perangkat tersebut hanya mampu mendeteksi bahasa Inggris, kadang-kadang kemampuan orang yang tidak sehari-hari belajar bahasa Inggris atau non-native itu kemampuan pronunciation-nya itu tidak sebagus atau tidak mirip, ya, dengan native, sehingga untuk beberapa kata itu mereka tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Ya, hal inilah yang membuat speech recognition ini masih mendapat tantangan besar, ya, khususnya untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam atau sebagai bahasa sehari-hari. Nah, selain text entry device, ya, controls di komputer sistem yang lain adalah yang disebut positioning, pointing, or drawing. Jadi ini adalah bentuk kontrol, ya, khususnya hard controls yang digunakan untuk memposisikan, menunjuk atau menggambar. Ya. Jadi digunakan untuk ketika manusia atau human atau user penggunanya itu bermaksud mengubah posisi, menunjuk sesuatu atau menggambar sesuatu di sistem komputer tersebut. Nah, bentuk controls terkait positioning, pointing, and drawing yang paling dasar adalah yang disebut dengan cursor keys. Ya, cursor keys ini biasa ditemukan di keyboard, ya, jadi yang panah, ya, panah kursor itu, ya, dia itu adalah salah satu bentuk controls positioning, pointing, drawing yang dia itu sebenarnya murah,
ya, murah ya dibandingkan teknologi yang lain karena dia esensinya sama, dia push button, pas button. Dan dari segi teknologi dia cukup simpel dan lain sebagainya. Hanya saja kalau kita bermaksud memposisikan sesuatu, misalnya tulisan atau gambar dengan kursor ini, dia relatif dia lebih lambat ya dibandingkan dengan positioning, pointing, and drawing teknologi yang lainnya. Ya, nah, lalu kalau kita bicara layout, sebenarnya layoutnya itu bisa macam-macam. Hanya saja yang paling banyak digunakan itu yang bentuk T terbalik ini. Ya. Lalu positioning, pointing, and drawing yang lain adalah mouse dan touchpad. Nah, inilah yang paling banyak kita gunakan ya untuk melakukan positioning, pointing, dan drawing tadi. Ya, mouse ini adalah yang bentuknya seperti mouse ya, bentuk tikus ya, makanya dia disebut mouse. Dan dia paling banyak digunakan. Ya, dia mudah dan dia gerakannya itu satu bidang ya, jadi gerakannya itu hanya 2 dimensi. Di dalam mouse itu biasanya ada at least ya, ada 2 push button ya, ada 2 push button. Ya, yang satu klik kanan dan satu klik kiri. Ya, lalu di beberapa mouse itu ada button-button yang lain yang ya, digunakan untuk perintah-perintah yang berbeda. Lalu selain mouse yang juga banyak kita gunakan adalah touchpad. Nah, kalau touchpad ini banyak ditemukan di laptop. Ya, dia laptop. Dia relatif tidak tidak terpisah ya dengan perangkat komputernya. Dia jadi satu ya. Lalu dia itu rely on stroke ya. Jadi artinya apa? Kita harus membuat garis ya. Misal kita pengen pindah dari sini ke sini, maka tangan kita harus melekat dari kiri ke kanan gitu ya. Dan seterusnya. Lalu positioning, pointing, and drawing control yang lain adalah yang disebut touch sensitive screen. Ya, ini kita temukan di iPad ya, di tablet ya. Lalu sekarang dewasa ini di beberapa mobil ya, di tengah ya, di konsolnya itu dia ada touch sensitive screen juga ya, touch sensitive screen ya, seperti ini ya. Lalu ya kelebihan, kalau kita bicara kelebihan dari touch sensitive screen ini adalah yang pertama, dibandingkan dengan mouse ya, dibandingkan dengan kursor, dibandingkan dengan touchpad ya, dia itu relatif bagus ya digunakan di hostile environment. Artinya apa? Ya, kalau kita misalnya tidak di meja ya, penggunaan touch sensitive screen untuk memindahkan posisi itu relatif lebih mudah ya. Karena tablet itu bisa kita gunakan sambil tiduran ya, kita bisa ganti posisi atau menunjukkan drawing itu sambil tiduran ya, sambil di sofa, bahkan di mobil ya, yang kondisinya itu mungkin tidak ideal seperti meja kerja kita ya. Lalu dia bagus untuk memilih ya, jika ada beberapa opsi ya, lebih cepat ya. Jadi kalau kita milih dan menggunakan touchscreen sama mouse itu akan lebih cepat kalau menggunakan touchscreen ya. Lalu dia biasanya no specialized pointer, jadi dia nggak butuh stylus, nggak butuh pen atau apapun, dia hanya membutuhkan jari kita. Ya, namun demikian, karena dia rely on jari, ya kadang-kadang yang pertama dia membuat device-nya itu jadi kotor ya, karena jari kita itu ketika menggunakannya kotor dan seterusnya. Lalu ya, yang kedua adalah ketika kita bermaksud misalnya melakukan gambar, menulis ya dengan jari, ya maka hasil yang dihasilkan itu saya yakin tidak sebagus kalau kita dengan pensil. Maksud saya dengan stylus, ya, atau menggunakan pointer yang lain. Ya, kenapa? Karena ketika kita diajarkan menulis, kita tidak diajarkan menulis dengan jari. Ya, kita diajarkan untuk memegang alat ya, untuk mentransform ya, tulisan kita itu bentuknya pensil atau pena ya, sehingga ketika kita menulis tadi ya dengan jari itu hasilnya mungkin tidak seakurat dan sebagus kalau kita menggunakan media seperti atau kontrol seperti
yang mirip dengan pensil ataupun pena. Selain itu, kalau kita berbicara mengenai ergonomi fisik ya, jadi kalau kita menggunakan touchscreen, itu kadang-kadang arm kita itu harus keangkat, ya, jadi harus ada gerakan abduction ya dari lengan kita yang dia itu sedikit melelahkan, ya, bahkan kadang-kadang bisa membuat bahu kita itu terekspos dengan resiko-resiko ergonomis yang lain. Masih terkait dengan touchscreen ya, dewasa ini juga berkembang touchscreen yang memiliki kemampuan drawing yang lebih presisi, Jadi ada beberapa touchscreen device yang dia itu digunakan untuk menggambar ya. Nah, kalau yang umum ya itu biasanya tidak capability-nya untuk menggambar itu tidak sebagus yang memang yang disebut dengan digitizing tablet ya. Jadi dia menggunakan special surface yang memang lebih presisi dan lain sebagainya, sehingga banyak digunakan oleh artis-artis ya untuk menggambar ya, untuk membuat peta dan lain sebagainya. Nah, selain tadi ya kontrol-kontrol yang kebanyakannya itu membutuhkan tangan kita ya, untuk positioning and drawing itu juga bisa digunakan mata. Ya, jadi teknologi ini disebut dengan eye gaze. Ya. Nah, kapan kita menggunakan mata? Nah, ini kebanyakan dilakukan untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan di tangan. Ya, sehingga dia misalnya pengen memindahkan kursor atau memindahkan suatu posisi di komputernya itu dia menggunakan matanya. Ya. Nah, teknologi yang digunakan itu salah satu ada yang menggunakan webcam. Ya, ada webcam di bawah layarnya, sehingga dia akan menangkap perubahan bola matanya. Ya, nah, perubahan bola mata ini akan dikonvert menjadi perubahan kursor tadi. Ya. Lalu ya selain tadi ada mouse, touchpad, touchscreen ya dan lain sebagainya, maka alternatif lain ya positioning, pointing, and drawing device ada yang disebut trackball, thumb wheels, dan keyboard nibble. Ya, trackball, nah ini bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi bagi beberapa orang yang memiliki atau telah mengalami sebuah musculoskeletal disorder di pergelangan tangan ya, maka dia itu bisa menggunakan trackball ya untuk menggerakkan ya, untuk positioning atau untuk pointing atau drawing ya. Jadi agar kursornya itu bergerak, maka dia menggerakkan bola yang dapat berputar ya, biasanya dioperasikan dengan jempol ya. Lalu positioning, pointing, and drawing yang kontrol yang lain disebut dengan thumb wheel ya. Thumb wheel ini ada di tengah-tengah mouse ya, gerakan untuk memindahkan posisi ke atas dan ke bawah ya, seperti kursor key tadi ya. Lalu ada joystick ya. Nah, kalau joystick ini gerakannya dia tidak biplanar ya. Biplanar itu kan artinya dia hanya satu sisi ya. Nah, beberapa joystick ini 3 dimensi. 3 dimensi ya gerakannya. Lalu ada keyboard nibble. Nah, ini sepertinya hanya ditemukan di produk-produk yang mereknya itu 3 huruf ya. Nah, ini fungsinya seperti touchpad mirip ya, cuma dia hanya lingkaran kecil di tengah-tengah keyboard ya. Itu ya. Ya, jadi itu kuliah kita mengenai komputer ya di dalam interaksi manusia dan sistem, khususnya display dan kontrol. Mungkin sekian ya, mungkin sampai ketemu di sesi sinkron kita, baik yang di kelas ataupun di Zoom ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.